Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri acara doa bersama lintas agama dalam rangka HUT Bayangkara ke-76. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima paparan mengenai latihan penembakan SAM FL Mika dan torpedo. Muhibah Diplomasi Putra Bangsa Kartika Jalakrida Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-69 tahun 2022. Dan juga paparan mengenai Latgatma Super Garuda Shield antara TNI dengan US Indo-Pakom. Hidup itu seperti mengayuh sepeda, jika kita ingin maju maka kita harus tetap bergerak. Sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut sudah kami sajikan untuk Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama saya Uli Lailia, inilah Navy News hari ini untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima paparan mengenai latihan penembakan SAM FL Mika dan torpedo. Muhibah Diplomasi Putra Bangsa Kartika Jalakrida Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-69 tahun 2022. Dan juga paparan mengenai Latgatma Super Garuda Shield antara TNI dengan US Indo-Pakom. Berlatih merupakan nafas bagi setiap prajurit, terutama bagi prajurit Jalasena. Rutin berlatih sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan personil. TNI Angkatan Laut akan menggelar latihan operasi di bulan Trisila TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini dipaparkan penyelenggara di hadapan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Auditorium Denma Mabesal. Diawali paparan tentang latihan penembakan DMFL Mika kelas RE Marta Dinata dan torpedo A244S MOD3 kelas KRI di Ponorogo. Uji penembakan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan prajurit. Latihan berikutnya adalah pelayaran operasi diplomasi Muhibah Duta Bangsa dalam rangka mendukung Kartika Jalakrida Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-69 tahun 2022 dengan menggunakan kapal latih KRI Bimasuci. KRI Bimasuci direncanakan berangkat tanggal 19 Juli 2022 dan melaksanakan pelayaran selama 4 bulan menuju Australia dengan melalui 12 pelabuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Selama pelayaran, Taruna AL akan memperoleh bekal baik teori klasikal maupun praktek berlayar untuk mengaplikasikan ilmu navigasi astronomi yang sudah diterima di pendidikan. Terakhir merupakan latihan bersama gabungan antar matra Super Garuda Shield 2022, US Indo-Pakom dengan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara di wilayah Indonesia. Seluruh kegiatan ini digelar pada bulan Trisila TNI Angkatan Laut yang rencananya akan digelar selama bulan Juli 2022 sebagai pedoman pola sikap, pola pikir, dan pola tindak prajurit TNI Angkatan Laut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri acara doa bersama lintas agama dalam rangka HUT Bayangkara ke-76. Kompleksitas permasalahan bangsa akibat berbagai faktor tidak dapat dihindari, tidak bisa diantisipasi dan tidak mampu dicegah. Dalam rangka memohon keselamatan bangsa Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo mengundang Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono serta masyarakat DKI Jakarta lintas agama untuk melaksanakan doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Doa bersama lintas agama ini digelar sekaligus dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022 di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan dan dilaksanakan serentak di jajaran Kepolisian Indonesia. Mudah-mudahan energi positif ini, energi baik ini menjadi bibit yang nantinya terus bersemai dan tumbuh berkembang. Diawali dari Polri dan TNI, yang mana Polri TNI itu adalah penjaga utama suatu bangsa dan negara. Jadi kalau sudah dimulai dari sini, tentu yang ada di dalamnya nanti akan harus mengikuti apa yang sudah dimulai dari para pager-pager penjaganya ini. Harapan saya adalah TNI, Polri semoga semakin jaya kedepannya untuk Nusantara.
Salam presisi, salam sehat, imun, iman, amin, aman. TNI Angkatan Laut gelar latihan penanggulangan bencana bersama TNI Polri. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan kerawanan bencana alam yang tinggi, seperti banjir, banjir rob, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, gelombang tinggi, gempa bumi, dan tsunami serta bencana alam lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram gelar latihan penanggulangan bencana bersama TNI Polri dan instansi terkait yang dibuka oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram, Kolonel Laut Pelaut Jawara Wimbo yang bertempat di Mako Lanal Mataram. Pelatihan yang digelar selama 2 hari ini diikuti oleh sekitar 250 peserta dari Lanal Mataram, TNI Polri Wilayah Lombok, Basarnas, BPBD Provinsi NTB, BMKG Provinsi NTB, PMI, Pramuka Sakabari, dan stakeholder terkait sepulau Lombok guna melatih masyarakat agar lebih tanggap, waspada, dan siap siaga serta memiliki pengetahuan yang memadai dalam menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, masyarakat dapat mengidentifikasi titik evakuasi dan perlindungan yang dinilai paling aman sehingga meminimalisir terjadinya korban serta akan terbiasa melakukan upaya mitigasi bencana menuju Indonesia tangguh bencana. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta serahkan 4 jabatan penting. Untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi serta pengembangan karir perwira di lingkungan TNI Angkatan Laut, Komandan Lantamal 3 Jakarta Brigjen TNI Marinir Umar Faruk memimpin serah terima jabatan dalam upacara sertijab kepada 4 pejabat penting di Lantamal 3 dan jajaran guna melaksanakan pembinaan personil dan pembinaan organisasi di Selasar Gedung Mako Lantamal 3 Jakarta Utara. 4 jabatan penting ini diantaranya penyerahan jabatan Asintel dan Lantamal 3 Kolonel Laut Pelaut Tommy Herlambang dan Asob dan Lantamal 3 Kolonel Laut Pelaut Saryanto kepada Komandan Lantamal 3. Serah terima jabatan Aspotmar dan Lantamal 3 dari Kolonel Laut Khusus Dr. Ridwan kepada Letkol Laut Suple Ahmad Nasrudin dan Pemal Lantamal 3 Jakarta dari Kolonel Laut Polisi Militer Sugeng Trihardianto kepada Letkol Laut Polisi Militer Ahmad Junaidi dalam upacara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya, dalam Lantamal 3 Jakarta menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan wujud kepercayaan dan kehormatan dari pemimpin TNI Angkatan Laut yang diberikan kepada para perwira terpilih dalam rangka kaderisasi kepemimpinan melalui penempatan dan penugasan pada jabatan-jabatan strategis. Pergantian pejabat seperti ini adalah hal yang wajar dan bisa terjadi. Siswa Kodik Kopsla praktek navigasi di KRI Surabaya 591. Mengenalkan kepada para siswa mengenai tugas dan tanggung jawab Bintara Navigasi serta Peraturan Umum Dinas dalam Kas TNI Angkatan Laut. Siswa pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Laut Angkatan 41 Gelombang 2 Kejuaraan Navigasi menempuh pendidikan dasar gelombang lanjut di Kodik Opsla dengan belajar tentang navigasi secara langsung melalui praktek berlayar di perairan Laut Jawa dengan KRI Surabaya 591 yang diikuti oleh 35 siswa Dikmaba TNI Angkatan Laut 41 Gelombang 2 Kejuruan Navigasi yang terdiri dari 27 siswa pria dan 8 siswa wanita didampingi 2 personil Bingsis. Komandan KRI Surabaya 591 Letkol Laut Pelaut Handoyo menyampaikan bahwa latihan praktek di KRI Surabaya 591 ini untuk mengenalkan kehidupan, tugas serta tanggung jawab sebagai prajurit Matra Laut khususnya kejuruan navigasi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan memberikan rasa kebanggaan serta kecintaan siswa terhadap profesi yang akan dijalaninya setelah dilantik sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Selama pelayaran berlangsung, siswa Dikmaba terlihat antusias dan penuh rasa ingin tahu terhadap kapal perang Republik Indonesia dari satuan kapal amfibi Koarmada 2 tersebut. Ya, netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia maju, Jalas Veva, Jaya Maya justru di laut kita jaya. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.